Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi ada seseorang yang diam-diam memperhatikanmu dari kejauhan, menunggu waktu yang tepat untuk hadir, bukan dengan gegap gempita, tapi dengan ketulusan yang dalam. Dan ketika dia datang, semuanya akan terasa berbeda. Karena dia tidak datang hanya untuk singgah, tapi untuk tinggal dan menyembuhkan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Nggak menyangka ternyata dia orangnya. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Orang ini akan hadir dalam hidupmu dengan cepat dan tak terduga. Datang seperti kejutan yang tidak kamu perkirakan sebelumnya, seolah semesta telah mengatur waktunya dengan sangat tepat, menunggu momen yang paling sesuai agar kehadirannya tidak hanya terasa seperti angin lalu, tetapi seperti embusan angin sejuk yang menyentuh bagian terdalam dari jiwamu. Datang tidak untuk sekadar singgah, tetapi untuk membawamu menuju fase baru yang lebih berarti dan penuh makna, di mana hubungan yang sebelumnya mungkin terasa stagnan atau tidak pernah benar-benar berkembang, tiba-tiba mendapatkan dorongan kuat untuk bergerak maju, menghapus keraguan yang dulu pernah ada, dan membuka peluang baru yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan, karena tidak menutup kemungkinan bahwa kamu sudah pernah mengenalnya, atau bahkan menjalin interaksi dengannya sebelumnya, hanya saja pada waktu itu semesta belum mempertemukan kalian di garis yang tepat, belum menyamakan frekuensi hati kalian, atau mungkin belum memberikan kedewasaan emosional yang diperlukan, agar kalian bisa memahami satu sama lain dengan utuh. Dan karena itu hubungan kalian berada dalam keadaan yang menggantung, penuh pertanyaan yang belum terjawab, dan situasi yang belum mendapatkan kejelasan. Namun kini, setelah waktu dan jarak memberikan ruang untuk refleksi dan pertumbuhan, kamu dan dia diberikan kesempatan baru untuk kembali melihat satu sama lain. Tidak dengan mata yang lama, tetapi dengan hati yang telah diperbarui oleh pengalaman. Dan dari sinilah semuanya mulai bergerak. Perlahan namun pasti, karena dia adalah seseorang yang sabar. Seseorang yang tidak terburu-buru mengambil keputusan, terutama dalam urusan hati. Seseorang yang memahami bahwa cinta sejati tidak tumbuh dalam keterpaksaan atau desakan, melainkan mekar dari pengertian, ketulusan, dan waktu yang tepat. Seseorang yang mampu menanti, bahkan ketika hatinya penuh rasa ingin tahu, dia tetap memilih untuk diam dalam keheningan, menunggu tanda dari semesta bahwa waktunya telah tiba, karena dia bersedia menanam benih hari ini. Meskipun mungkin hasilnya baru akan terlihat dalam waktu yang lama, dia tidak takut pada proses, tidak gentar oleh jarak, tidak mundur oleh ketidakpastian. Justru sebaliknya, dia mengandalkan ketekunan dan kesabaran luar biasa untuk membangun sesuatu dari nol, menyusun harapan demi harapan dengan tangan yang kokoh, dengan perencanaan yang matang, dan kerja keras yang konsisten. Dia menyukai proses lebih dari hasil, dan saat ini dia seperti sedang berada dalam tahap observasi, mengamati setiap gerak dan tanda, menunggu waktu yang tepat, momen yang pas untuk mendekat padamu, bukan karena dia ragu, tetapi karena dia tahu bahwa langkah yang diambil dengan kesiapan penuh akan lebih kuat dan bermakna dibandingkan yang dilakukan secara terburu-buru. Karena bahkan di masa lalu dia pernah menahan dirinya untuk tidak langsung mendekat atau mengungkapkan perasaannya. Bukan karena dia tidak merasa cukup, tetapi justru karena dia menghormati ruang dan waktu yang kamu butuhkan. Dia tahu bahwa setiap orang memiliki ritmenya sendiri dalam memahami dan menerima cinta. Maka dengan segala ketenangan dan pengendalian diri yang dia miliki, dia menunggu dengan penuh kesadaran, penuh pengharapan, dan penuh keyakinan bahwa ketika saat itu tiba, semuanya akan berjalan seperti yang seharusnya. Menariknya, kehadiran dia dalam hidupmu tidak datang ketika semuanya baik-baik saja,
Tidak ketika kamu merasa paling siap atau paling terbuka untuk mencintai, tetapi justru saat kamu sedang berada dalam masa istirahat emosional, saat hati dan jiwamu terasa lelah karena berbagai dinamika kehidupan yang menyita energi dan perasaanmu. Ketika kamu merasa ingin menjauh sejenak dari segala keributan dunia, dari luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, dari kenangan yang sesekali masih menghantui, dan dari harapan-harapan yang sempat kamu abaikan, saat itulah dia muncul, diam-diam, tanpa suara, tapi menghadirkan kehadiran yang terasa, bukan untuk mengusik, tetapi untuk menemani dari jauh. Karena bisa jadi kamu sedang berada dalam fase menyendiri, tidak terlalu bersemangat untuk mencari hubungan baru, atau bahkan merasa jenuh terhadap urusan hati. Dan pada saat itu, kamu mungkin belum benar-benar terbuka, dan hatimu belum sepenuhnya siap menerima siapapun yang mencoba masuk. Tetapi justru disitulah dia mulai menunjukkan sinyal. Sinyal yang tidak mencolok, tidak berisik, bahkan nyaris tak terlihat, tapi tetap terasa jika kamu cukup peka untuk merasakannya. Karena energi yang dia bawa adalah ketenangan. Bukan tekanan, bukan paksaan, bukan dorongan yang mengganggu, melainkan kehadiran yang memberi ruang. Seperti matahari pagi yang menyinari perlahan, tidak menyilaukan tetapi menghangatkan. Dia bukan tipe yang agresif atau mengejar dengan intensitas yang mengagetkan. Justru dia tampak tenang. Terkadang terlalu pasif sampai kamu sulit membaca niatnya. Tetapi di balik ketenangan itu, dia sebenarnya sedang menimbang-nimbang segalanya dengan sangat hati-hati, memperhatikan bagaimana kamu merespons, mencermati bahasa tubuhmu, mencoba memahami energi yang kamu pancarkan, dan mencari tahu apakah kamu benar-benar siap untuk sesuatu yang lebih dalam. Karena sinyal yang dia kirim sangat lembut, sangat halus, kamu bisa saja melewatkan keberadaannya jika tidak cukup peka. Bisa jadi kamu sudah pernah melihatnya, bahkan mengenalnya, tetapi tidak pernah menganggapnya lebih dari sekadar teman atau kenalan. Karena ekspresinya yang tenang dan hampir tak terlihat membuatmu salah, menilai dan mengira. Dia tidak tertarik sama sekali. Padahal sebenarnya dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk membuka diri lebih jauh. Menunggu momen di mana kamu sudah cukup tenang untuk menerima kehadirannya dengan sepenuh hati. Ketika akhirnya kamu mulai membuka mata dan hatimu, membiarkan diri untuk merasakan kembali getaran yang sempat tertidur, hubungan ini akan dimulai dengan energi yang sangat kuat, dengan percikan yang menyala dari dalam, seperti api yang membakar perlahan, namun pasti membawa kehangatan yang tidak hanya menyentuh kulit tetapi juga menembus ke inti perasaanmu. Ada gairah baru yang muncul, rasa penasaran yang tumbuh cepat, ketertarikan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah kalian berdua dipertemukan bukan hanya oleh kebetulan, tetapi oleh takdir yang telah lama menunggu waktu untuk menyatukan dua jiwa yang memiliki getaran yang serupa. Gairah ini tidak hanya terbatas pada ketertarikan fisik. Meskipun daya tarik itu nyata dan kuat, tetapi juga menyentuh kedalaman emosional yang membuat kalian ingin tahu lebih dalam satu sama lain. Tentang siapa dia sebenarnya, tentang apa yang dia pikirkan saat malam tiba, tentang bagaimana dia memandang dunia, tentang impian-impian kecil yang dia simpan rapat di dalam hati, dan bagaimana dia melihat masa depan. Dan dari situ, hubungan ini mulai berkembang, dari percikan menjadi kobaran, dari rasa ingin tahu menjadi koneksi, dan dari ketertarikan menjadi komitmen. Karena dia adalah pribadi yang punya semangat besar dalam hidupnya. Seseorang yang tidak berjalan tanpa arah, tidak hidup hanya mengikuti arus, tetapi seseorang yang punya tujuan, arah, dan tekad untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang yang dia cintai. Seseorang yang visioner, yang memandang jauh ke depan, yang tidak takut merancang masa depan, dan mencari pasangan yang tidak hanya mau berjalan bersamanya, tetapi juga tumbuh dan bertumbuh bersamanya dalam suka maupun duka. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa dia adalah seseorang yang telah melewati banyak tantangan dalam hidupnya. Seseorang yang tidak mendapatkan pencapaian dan ketenangan batinnya dengan mudah.
tetapi dengan kerja keras, keteguhan hati, dan kesabaran yang luar biasa. Dia telah mengalami jatuh bangun, pernah merasa kehilangan, pernah diremehkan, pernah berjuang sendirian, tetapi tidak pernah berhenti percaya bahwa semuanya akan berbuah manis pada waktunya. Dan kini, dia berdiri di puncak keberhasilan, bukan hanya keberhasilan dalam bentuk materi atau status sosial, tetapi juga keberhasilan dalam memahami siapa dirinya, dalam menerima masa lalu dan memaafkannya, dalam berdamai dengan luka dan menjadikannya bagian dari kekuatan, dan dalam mencintai dirinya sendiri dengan utuh. Dan dari sinilah kamu akan melihat bahwa dia adalah sosok yang percaya diri, yang tahu siapa dirinya, yang tahu apa yang dia inginkan, dan yang tahu bahwa cinta sejati adalah tentang saling menghargai dan saling mendukung, bukan tentang dominasi atau pengorbanan sepihak. Karena itu pula dia kini siap untuk membangun hubungan yang serius. Bukan sekadar hubungan yang manis di awal, tetapi kosong di akhir. Melainkan hubungan yang memiliki pondasi, yang memiliki visi, dan yang memiliki kekuatan untuk bertahan bahkan ketika badai datang sekalipun. Namun sebelum semuanya menjadi indah seperti yang kamu harapkan, akan ada fase penting yang harus kalian lalui. Penyembuhan. Karena baik kamu maupun dia. Mungkin membawa luka dari masa lalu, cerita-cerita lama yang masih membekas, bayangan-bayangan yang masih menghantui, atau ketakutan yang belum sepenuhnya hilang, dan fase ini tidak bisa diabaikan, tidak bisa dilompati. Karena disinilah kamu dan dia akan belajar saling memahami, bukan hanya dari sisi yang cerah, tetapi juga dari sisi yang paling gelap. Dan jika kalian berhasil melewati fase ini dengan jujur dan terbuka, maka hubungan kalian akan berdiri di atas dasar yang jauh lebih kuat, lebih sehat, dan lebih siap untuk masa depan. Berdasarkan gabungan energi dari kartu-kartu yang muncul, zodiak dari orang yang akan menjadi pasanganmu kemungkinan besar mengarah ke beberapa kandidat berikut, karena energi dan sifat mereka sangat selaras dengan pesan dari kartu-kartu tersebut. Sagittarius, Virgo atau Taurus, Leo, serta Scorpio atau Pisces, yang masing-masing membawa kombinasi energi unik dan mendalam yang tercermin secara langsung dalam karakteristik dan simbolisme dari setiap kartu tarot yang muncul dalam bacaan ini. Dan jika kita telaah lebih jauh, koneksi antara kartu dengan kualitas alami, setiap zodiak ini begitu erat dan penuh makna, menciptakan gambaran tentang seseorang yang tidak hanya cocok denganmu secara emosional dan spiritual, tetapi juga membawa dinamika yang penting bagi pertumbuhan hubungan jangka panjang. Dimulai dari Sagittarius yang berkaitan erat dengan kartu Eight of Wands dan Two of Wands, di mana Sagittarius dikenal sebagai sosok yang penuh semangat, memiliki energi yang sangat tinggi, selalu ingin bergerak maju, mencintai kebebasan, serta tidak takut mengambil risiko untuk mengejar sesuatu yang diyakininya bisa membawa makna dalam hidup. Mereka sering menjadi pribadi yang dinamis, penuh antusiasme, dan sangat menyukai petualangan, baik secara fisik maupun mental, yang berarti bahwa jika orang ini masuk dalam hidupmu, kehadirannya akan terasa begitu cepat, intens, dan tak terduga, karena ia mengikuti dorongan hatinya dan percaya pada intuisi serta arah yang ia pilih, sehingga sangat mirip dengan makna Eight of Wands, yang menggambarkan kecepatan, momentum yang tiba-tiba, dan arus energi yang mengalir deras tanpa hambatan, dan kartu Two of Wands yang menunjukkan visi masa depan, rencana jangka panjang, serta kesiapan untuk mengambil langkah berani menuju wilayah yang belum dikenal. Semua ini sangat selaras dengan Sagittarius yang selalu mencari pengalaman baru dan memiliki keinginan kuat untuk memperluas cakrawala hidupnya bersama orang yang mampu memahami jiwanya yang bebas. Lalu Virgo atau Taurus yang beresonansi kuat dengan energi dari Seven of Pentacles dan Four of Swords. Keduanya adalah zodiak berelemen bumi yang dikenal memiliki sifat sabar, praktis, dan sangat menghargai proses serta ketekunan dalam membangun sesuatu yang stabil dan berkelanjutan. Virgo yang sangat analitis dan perfeksionis,
seringkali mengamati dengan seksama sebelum membuat keputusan. Seperti Page of Swords yang tidak hanya ingin tahu, tetapi juga sangat berhati-hati dalam menyusun informasi dan menyampaikan maksud. Sedangkan Taurus dikenal karena stabilitas emosional dan fisiknya, serta kecintaannya pada kenyamanan dan keamanan, yang membuatnya selaras dengan Four of Swords, kartu yang melambangkan masa istirahat, refleksi mendalam, dan perlunya jeda untuk memulihkan kekuatan batin setelah melalui proses yang menuntut energi. Jadi jika Virgo atau Taurus hadir dalam hidupmu, mereka akan menjadi sosok yang tidak gegabah, tidak tergesa-gesa dalam cinta, tetapi justru menghadirkan rasa aman, ketenangan, dan fondasi kuat karena mereka cenderung berinvestasi dalam hubungan dengan cara yang nyata, perlahan namun sangat konsisten, dan memberi ruang bagi pertumbuhan emosional yang sehat. Sementara itu Leo, yang sangat identik dengan energi dari kartu Six of Wands dan Four of Wands, adalah zodiak berelemen api yang terkenal dengan sifat karismatik, percaya diri, dan kemampuannya untuk memimpin sekaligus memberi inspirasi pada orang-orang di sekitarnya. Leo sangat menghargai pencapaian pribadi maupun hubungan yang dapat dibanggakan di depan orang lain. Dan ia suka merayakan momen-momen indah dengan penuh gairah serta menunjukkan kepada dunia betapa pentingnya hubungan yang ia bangun, sangat sejalan dengan kartu Six of Wands yang menggambarkan kemenangan, pengakuan, dan apresiasi dari lingkungan sekitar, serta kartu Four of Wands yang menunjukkan perayaan, stabilitas emosional, kebahagiaan yang dibagikan, dan suasana rumah yang harmonis. Sehingga jika pasanganmu adalah Leo, kamu akan merasa menjadi bagian dari sesuatu yang membanggakan, karena dia tidak hanya akan mencintaimu secara personal, tetapi juga ingin agar cintamu menjadi sesuatu yang dirayakan secara terbuka, menjadi pusat kehidupan sosialnya, dan menjadi bagian dari kisah sukses bersama yang ia bangun dengan bangga dan antusias. Sedangkan Scorpio atau Pisces yang terkait erat dengan kartu Four of Cups dan Ten of Swords, mewakili zodiak berelemen air yang memiliki dunia emosional yang sangat kaya, mendalam, dan seringkali tersembunyi di balik sikap yang tenang, atau bahkan pasif di permukaan. Scorpio dikenal dengan intensitas emosinya yang luar biasa, kemampuannya menyembuhkan diri dan orang lain melalui krisis, serta kecenderungannya untuk memendam perasaan sampai ia benar-benar yakin akan keamanan hubungan tersebut. Sedangkan Pisces adalah pribadi yang sangat intuitif, peka, dan mudah terhubung secara spiritual, tetapi seringkali tampak pasif atau terdiam ketika sedang meresapi perasaan atau menyembuhkan luka batin yang belum terselesaikan. Energi mereka beresonansi dengan Four of Cups yang menggambarkan seseorang yang sedang menarik diri, mungkin karena sedang jenuh atau belum mampu melihat peluang cinta baru di hadapannya. Dan Ten of Swords yang menunjukkan akhir dari fase menyakitkan serta titik terendah emosional yang membuka jalan bagi penyembuhan yang lebih dalam dan mendalam. Sehingga jika orang ini hadir sebagai pasanganmu, dia mungkin datang dalam masa yang tidak terduga, saat kamu atau dia sedang dalam proses pemulihan, saat segalanya tampak sunyi atau bahkan sepi dari harapan, tapi justru dari kedalaman itu tumbuh benih baru yang lebih kuat, jujur, dan penuh welas kasih, menjadikan hubungan tersebut sebagai tempat penyembuhan sekaligus transformasi batin yang luar biasa. Maka dari semua zodiak ini, jika disimpulkan ke dalam 3 besar kemungkinan zodiak yang paling kuat dan paling konsisten muncul berdasarkan energi gabungan dari kartu-kartu tarot yang mendasari bacaan ini, maka yang pertama adalah Sagittarius. Karena energinya yang penuh semangat, keberaniannya untuk melangkah cepat tanpa banyak keraguan, dan spontanitasnya dalam menciptakan momen yang berkesan, yang bisa membuatmu merasa hidup kembali dengan cara yang sangat membangkitkan gairah. Yang kedua adalah Leo, karena kepercayaan dirinya yang luar biasa, keinginannya untuk membangun hubungan yang bukan hanya stabil, tapi juga dirayakan dengan penuh kebanggaan, dan kemampuannya untuk membuatmu merasa dicintai dengan cara yang penuh perhatian, namun tetap glamour. Dan yang ketiga adalah Virgo, karena kecermatannya dalam mengenali potensi sebuah hubungan,
kemampuannya mengamati hal-hal kecil yang tidak disadari orang lain, serta pendekatannya yang hati-hati, namun penuh ketulusan dalam membangun koneksi emosional yang sehat dan bermakna, menjadikan hubungan tersebut tumbuh perlahan, namun dengan fondasi yang sangat kuat dan tahan uji waktu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 5511 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.